Malam itu, satu pesan masuk mengubah hidupku. Bukan karena kata-katanya manis, tetapi karena di sanalah aku akhirnya melihat siapa suamiku sebenarnya. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Rumah malam itu terlalu tenang, terlalu rapi, terlalu sunyi. Seolah tidak ada yang bernapas selain jam dinding yang berdetak pelan, lambat, teratur, seperti menunggu sesuatu pecah di tengah keheningan. Ranti duduk di ujung sofa dengan selimut tipis menutupi kakinya. Lampu ruang tamu meredup, menyisakan cahaya kuning yang membuat bayangan bergerak pelan di dinding. Rendra baru saja masuk kamar mandi setelah pulang terlambat, alasan lembur yang sudah berulang kali ia dengar dalam beberapa bulan terakhir. Ranti ingin menyapanya, menanyakan apakah ia sudah makan, mengajak ngobrol ringan. Tapi Rendra masuk kamar mandi begitu cepat, seperti menghindari tatapan. Nada suaranya dingin, sekadar, aku mandi dulu, lalu pintu tertutup. Ranti menarik napas panjang. Dadanya seperti menahan sesuatu yang belum mau keluar. Ponsel Rendra tergeletak di meja. Layarnya mati. Biasanya dia membawanya kemana-mana, bahkan ke dapur. Malam ini dia lupa. Atau terlalu terburu-buru. Atau terlalu nyaman sampai merasa aman. Ranti menatap ponsel itu. Tidak ada niat mencari masalah. Tidak ada rencana memeriksa. Tapi detak jam terdengar semakin keras. Lalu sesuatu bergetar. Notifikasi masuk. Suara getarnya tipis, pendek, tapi mengguncang jantung lebih keras daripada petir. Layar menyala. Dan nama itu muncul. Sandra. Di bawahnya, sebuah kalimat pendek. Aku kangen kamu, Mas. Ranti membeku. Seperti tubuhnya ditarik ke dalam air dingin. Jari-jari telapak tangannya gemetar tanpa ia sadari. Udara yang tadi terasa hangat berubah seperti menusuk. Ia tidak segera menyentuh ponsel itu. Hanya menatapnya. Menatap kata-kata yang begitu sederhana namun menghancurkan. Aku kangen kamu, Mas. Kata, kangen, seharusnya manis. Tapi malam itu terasa seperti belati. Perlahan masuk. Dalam. Air di kamar mandi masih mengalir. Suaranya menggema lembut, bertabrakan dengan gemuruh yang mulai muncul di kepala Ranti. Ia menutup mata sejenak. Tidak ingin menangis. Tidak malam ini. Tidak tanpa tahu seluruhnya. Rendra sudah berubah. Semakin sering keluar malam. Semakin sering memalingkan wajah. Semakin sering membalas pesan dengan jeda panjang. Tapi Ranti selalu menahan curiga dan mencoba memahami. Dia tidak bodoh. Hanya memilih percaya karena ia tidak ingin melihat dunianya retak. Ternyata retaknya sudah terjadi. Ranti menatap ponsel itu lagi. Kali ini, ia menyentuhnya dengan hati-hati. Layarnya menyala penuh saat ia geser. Chat itu terbuka begitu saja. Entah karena sebelumnya memang belum terkunci, atau karena Tuhan ingin kebenaran itu terlihat. Percakapan mereka pendek, tapi cukup. Sandra, kapan kita ketemu lagi? Semalam kamu bikin aku kangen terus. Sandra, kamu pulang sama dia ya? Sandra, aku kangen kamu, Mas. Tidak ada balasan Rendra karena ia sudah masuk kamar mandi. Namun balasan sebelumnya terlihat jelas. Rendra, sabar. Nanti aku kabari. Kalimat itu biasa. Tapi menusuk bagi seorang istri yang selalu menunggu pria yang sama pulang setiap malam. Ranti menahan napas panjang. Ia tidak menangis. Tidak membuat suara. Ia hanya menatap huruf-huruf itu sampai kabur. Pintu kamar mandi berbunyi klik. Ranti refleks meletakkan ponsel itu kembali ke posisi semula. Sudutnya harus tepat. Layarnya harus mati. Ia menekan tombolnya, memastikan semuanya kembali seperti sebelumnya. Ketika Rendra keluar dengan rambut basah, wajahnya tampak lelah, tapi bukan lelah yang dikenalnya. Belum tidur? Tanya Rendra sambil mengusap rambutnya dengan handuk. Nada suaranya datar. Ranti mengangguk kecil. Nunggu kamu. Kamu nggak perlu nunggu. Besok kamu kerjakan. Suaranya ringan, tapi ada jarak yang tidak pernah ada dulu.
Seperti dia ingin menjauh bahkan dalam percakapan singkat. Ranti memaksa tersenyum. Iya. Aku cuma mau pastikan kamu makan dulu. Aku udah makan sama teman kantor. Jawabnya cepat. Ranti hampir menanyakan, teman kantor yang mana? Tetapi ia menelannya. Ia menatap Rendra, mencoba membaca sesuatu dari wajahnya. Mata Rendra tidak menatap lama. Ia memilih mencari sesuatu di meja. Tangannya menuju ponsel. Ranti melihat perubahan kecil di wajahnya saat ia membuka layar. Hanya sepersekian detik, kesadaran bahwa pesan Sandra masuk saat ia mandi. Namun Rendra menguasai dirinya dengan cepat. Siapa? Tanya Ranti pelan. Bukan tuduhan. Hanya pertanyaan sederhana yang bisa berarti apa saja. Rendra menelan ludah. Chat kerjaan. Jawabnya sambil membalik badan. Besok ada meeting pagi. Kalimat yang terlalu cepat. Terlalu rapih. Terlalu siap. Ada sesuatu yang pecah kecil dalam hati Ranti, tapi ia menahannya. Ia menarik selimut, bangkit perlahan, dan berkata, istirahat dulu, Ren. Rendra mengangguk dan masuk kamar sambil terus memegang ponselnya. Seolah itu satu-satunya hal yang harus ia lindungi malam itu. Ranti tidak langsung menyusul. Ia berdiri di ruang tamu, menatap bayangan dirinya sendiri di jendela. Nafasnya pelan, namun dadanya berat. Ada rasa pahit yang ingin keluar sebagai amarah, tapi ia menahannya. Malam ini bukan untuk teriak atau menangis. Malam ini adalah awal dari sesuatu yang harus ia lihat dengan mata terbuka. Ia menatap ke arah kamar yang kini tertutup. Tangan Ranti mengepal perlahan, bukan karena marah, tapi karena kesadaran baru yang menancap dalam. Keheningan kembali menyelimuti rumah. Namun kali ini, sunyinya berbeda. Ranti tahu hidupnya baru saja berubah. Dan ia berdiri di tengahnya. Diam, tetapi sepenuhnya sadar. Ia menarik napas panjang. Lalu berjalan masuk kamar dengan langkah pelan, membawa keheningan berat yang tidak akan sama lagi setelah pesan itu muncul di layar ponsel suaminya. Ranti duduk di ujung ranjang dalam gelap, membiarkan napasnya turun perlahan. Ada denyut halus di bagian dadanya. Bukan hanya sakit, tapi juga kesadaran bahwa pesan itu benar-benar nyata. Aku kangen kamu, Mas. Kalimat yang tidak seharusnya ditulis perempuan manapun kepada suami orang. Satu kalimat yang terus berputar di kepalanya, tapi ia tidak membiarkannya tumbuh menjadi histeria. Ia memilih diam, dan diam itu mengeras menjadi tekad. Ia bangkit pelan, membuka laci kecil di sisi tempat tidur, mengambil buku catatan kulit coklat yang jarang ia sentuh. Halaman pertama kosong, tetapi malam itu ia menuliskan satu kalimat. Aku tidak akan gegabah. Sebelum menulis apapun lagi, terdengar langkah Rendra dari luar kamar, lambat, ragu. Pintu terbuka sedikit, menyisakan cahaya lorong yang mengiris gelap. Ran, kamu belum tidur. Suara Rendra terdengar berhati-hati, seolah ia sedang mengukur suhu ruangan. Ranti tidak langsung menoleh. Belum, jawabnya pendek. Rendra masuk, menutup pintu, lalu duduk di sisi ranjang tanpa menyentuhnya. Kamu kelihatan aneh sejak tadi. Ada apa? Nada manipulatif itu, suara halus yang selalu berusaha membalikkan keadaan, muncul lagi. Ranti menelannya dalam hati. Ia tidak menuduh malam ini. Bukan waktunya. Aku cuma capek, katanya. Nada lembut tapi datar. Tidak menyulut, tidak memadamkan. Hanya cukup. Rendra menatapnya lebih lama, seolah mencari lubang di dinding pertahanannya. Tapi ia tidak menemukan apapun. Besok aku pulang agak malam. Banyak kerjaan. Ya, jawab Ranti singkat. Padahal ia tahu benar, jika pekerjaan itu bernama Sandra. Begitu Rendra tidur, Ranti keluar dari kamar. Lantai terasa dingin di telapak kakinya, tapi pikirannya sedang terbakar. Ia membuka ponsel, mulai menelusuri pola pesan, jam-jam Rendra sibuk, alasan-alasan yang selama ini ia telan mentah-mentah. Setiap jejak terasa seperti serpihan kaca kecil, tajam, tapi membuka pintu ke arah yang jelas. Langkah pertama, bukti. Bukan emosi. Bukan amarah. Bukti. Ia mengunduh cadangan pesan otomatis dari ponsel yang selama ini tersambung dengan akunnya sendiri. Fakta yang Rendra sendiri lupa.
Dari situlah ia menemukan nama Sandra lebih sering muncul daripada yang ia duga. Bukan hanya pesan manis, tapi rencana pertemuan, keluh kesah, bahkan obrolan yang sengaja mereka buat seolah-olah Rendra adalah korban rumah tangga yang dingin. Ranti menghela napas panjang, tapi tidak menangis. Bukan karena tidak sakit, justru karena sakit itu mulai berubah menjadi garis peta. Ia menuliskan poin kedua pada bukunya. Kenali pola mereka. Jam 2 dini hari, Ranti terduduk di meja makan. Lampu kecil di sudut ruang memberi cukup cahaya untuk menulis. Wajahnya tenang, tetapi di balik ketenangan itu ada kalkulasi yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia membuka setiap folder yang Rendra pikir tidak bisa ia akses. Payslip, bukti transfer, aset digital, dokumen pembagian investasi. Semua ada. Semua terbuka. Dan semuanya atas nama Rendra. Terlalu percaya diri, pikir Ranti. Dan orang yang terlalu percaya diri biasanya meninggalkan pintu terbuka di belakangnya. Ia menandai dokumen yang bisa digunakan, bukan untuk sekadar membuktikan perselingkuhan, tetapi sesuatu yang lebih jauh. Saat ia sedang menelusuri sebuah folder, ponselnya berbunyi pelan. Sebuah pesan yang masuk tengah malam. Dari nomor tidak dikenal. Ranti mengerutkan kening lalu membukanya. Mas bilang kamu udah tidur. Jangan bikin masalah besok. Nama pengirim tidak muncul, tapi nadanya. Sandra. Ranti mencoba merasakan apakah dadanya sesak, apakah ada luka yang menjerit. Ternyata tidak. Yang muncul adalah ketenangan dingin seperti tepi pisau. Ia menulis kalimat ketiga. Mereka sudah lengah. Ranti mematikan ponsel dan bersandar. Ada sedikit getaran di jari-jarinya. Bukan gugup, tapi energi baru yang mulai menyatu dengan luka. Luka itu tidak lagi menyeretnya ke tanah. Luka itu justru menjadi pondasi baru. Pikirannya bergerak ke keseharian Rendra yang beberapa bulan terakhir berubah. Pulang lebih malam, mandi lebih lama, dan sering menatap ponselnya sambil tersenyum ke arah lain. Dulu ia mengabaikannya karena percaya. Kini, ia mengingat semua detail itu seperti menekan tombol play pada rekaman yang pernah ia lepaskan begitu saja. Saat langkah-langkah kecil itu menyusun gambaran besar, Ranti menarik napas panjang. Malam terasa semakin sunyi, namun sunyi itu menenangkan. Sunyi itu memberikan ruang untuk berpikir tanpa suara lain mencampuri. Ia menutup buku catatannya dan merapikan meja. Tidak ada yang boleh berubah, tidak ada jejak gerakan yang bisa terbaca. Rendra tidak boleh tahu bahwa diam Ranti menyimpan badai. Sebelum tidur, ia berdiri lama di depan cermin. Wajahnya terlihat letih, tetapi sorot matanya berbeda. Lebih kokoh, lebih jernih, lebih siap. Dalam hati ia berbisik pelan. Bukan marah, bukan dendam, hanya keputusan yang mulai matang. Besok aku mulai. Ranti kembali ke tempat tidur, menatap punggung Rendra yang membelakanginya. Ia tidak menyentuhnya, tidak memanggil, tidak mencari jawaban yang sudah ia temukan sendiri. Yang ia lakukan hanyalah menarik selimut, memejamkan mata, dan menutup malam dengan satu keputusan kecil yang akan mengubah segalanya. Besok, langkah pertama akan diambil. Tanpa suara, tanpa guncangan, tapi pasti. Pagi itu berjalan lambat, tetapi setiap detiknya terasa terukur. Rendra duduk di meja makan sambil memainkan ponselnya, sesekali tersenyum kecil pada layar. Gerakan itu mungkin terlihat biasa bagi siapapun, namun bagi Ranti, setiap tarikan bibir Rendra adalah retakan yang semakin jelas. Retakan yang tidak lagi bisa ia tutupi dengan alasan. Mas pulang malam lagi? Tanya Ranti sambil menuangkan teh ke cangkirnya. Nada suaranya landai, tidak menuduh. Rendra menganggukkan kepala tanpa menatap. Ada lembur. Klien banyak komplain. Ranti melihat jam di tangannya. Baru pukul 8, tapi Rendra sudah gelisah seakan ingin segera pergi. Jam berapa? Belum tahu. Tergantung situasi. Jawaban itu menggantung di udara, terasa lebih tipis dari kertas. Ranti tidak memberi respons apa-apa. Ia hanya duduk, memerhatikan cara Rendra mematikan layar ponselnya cepat sekali saat ia melirik. Kebiasaan baru yang terlalu jelas. Ketika Rendra akhirnya beranjak, mengenakan kemeja biru cerah yang jarang ia pakai kecuali jika ingin tampil menarik untuk seseorang,
Ranti berdiri di dekat pintu dan mengikat rambutnya. Hati-hati di jalan. Iya, jawab Rendra sambil memasang senyum yang tidak menyentuh matanya. Begitu pintu tertutup dan suaranya lenyap, Ranti menghitung sampai 10 sebelum ikut keluar. Tidak tergesa. Tidak panik. Ia berjalan ke mobilnya seperti seseorang yang hendak berbelanja biasa, bukan mengikuti suami yang mungkin menuju perempuan lain. Ia menyalakan mesin tanpa lampu, menunggu jarak aman sebelum mulai mengikuti. Mobil Rendra berbelok ke jalan utama menuju kantor, arah yang memang seharusnya. Ranti menggenggam setir lebih erat. Mungkin memang benar ia kerja, pikirnya, tapi nada halus dari pesan, "Aku kangen kamu, Mas," kembali mengilap di ingatan seperti goresan lembing kecil. Di lampu merah, jarak mereka cukup jauh. Rendra mengangkat ponsel dan membaca sesuatu. Ranti melihat dari kejauhan bagaimana bahu Rendra sedikit naik. Bahu orang yang menahan tawa kecil. Bagian itu sudah cukup membuat jalurnya mengencang. Ia tetap mengikuti beberapa mobil di antara mereka agar Rendra tidak curiga. Ketika mobil Rendra berbelok ke arah yang bukan rute kantornya, jantung Ranti memukul 1 kali lebih keras, sebelum kembali stabil. Rendra tidak sedang ke kantor. Ia memindahkan mobil pelan, tetap menjaga jarak. Rendra melewati deretan toko kelontong, minimarket, dan kantor-kantor kecil. Tidak ada alasan pekerjaan di wilayah ini, bahkan Ranti hafal seluruh rute itu. Tidak ada proyek besar yang pernah Rendra sebut. Mobil Rendra berhenti di depan sebuah warung kopi kecil yang berada di pojokan. Tempat sepi yang sering mereka lewati dulu, tapi tidak pernah singgahi. Kini, tempat itu justru menjadi titik temu pertama yang mencurigakan. Ranti memarkir mobil agak jauh di seberang. Cukup untuk melihat tetapi tidak cukup untuk terlihat. Rendra duduk di meja pojok. Ia membuka ponsel, mengetik cepat, kemudian menunggu sambil memainkan sendok kecil. Hanya beberapa menit sebelum seseorang datang. Sandra muncul dari arah seberang jalan, memakai jaket tipis dan menunduk sedikit seperti seseorang yang tahu ia sedang melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Rendra berdiri cepat. Terlalu cepat untuk seorang rekan kerja. Mereka tidak berpelukan, tetapi ada jarak dekat di antara mereka yang lebih dari cukup untuk membuat apapun terlihat jelas. Ranti menarik napas pelan. Bukan sakit yang menyergap dadanya, tapi rasa tenang yang dingin, seolah pikirannya memproses potongan puzzle tanpa satupun emosi menumpuk. Ia mengambil ponselnya, menyalakan kamera, dan memotret dari balik kaca depan mobil. Tidak banyak zoom, tidak banyak gerakan. Momen itu hanya sebuah bukti kecil. Tetapi belum cukup. Dari balik kaca warung, Rendra menatap Sandra dengan cara yang tidak pernah lagi ia tunjukkan pada istrinya sendiri. Ranti memperhatikan cara tubuh mereka miring sedikit mendekat, bagaimana Rendra tertawa kecil, bagaimana jari Sandra menyentuh punggung tangannya sekilas. Gerakan yang cepat tetapi natural seperti kebiasaan yang sudah lama terbangun. Rendra berbohong dengan mudah. Terlalu mudah. Ranti menunduk sebentar, meresapi kenyataan itu. Namun ia tidak menangis. Luka itu sudah ia kenali sejak malam sebelumnya. Kini yang tersisa hanya prosedur. Ia menunggu mereka selesai. Menunggu Rendra pulang dengan wajah letih palsunya. Menunggu pola bergerak dengan sendirinya. Semua ia biarkan berjalan sebagaimana biasanya. Karena retakan yang terlihat akan mengarahkannya pada sebuah bukti yang tidak bisa dibantah siapapun. Ketika Rendra dan Sandra keluar dari warung, Ranti memperhatikan bagaimana Sandra menatap kanan kiri sebelum menyeberang, dan bagaimana Rendra menahan jaketnya dari belakang, seolah itu sudah menjadi kebiasaan lama mereka. Tidak ada sentuhan berlebihan, tapi justru keterbiasaan kecil itu yang menjadi bukti paling kuat. Ranti mengambil foto kedua. Lalu ia menyimpan ponselnya dan bersandar. Ada satu hal yang ia sadari di detik itu, bukan hanya bahwa Rendra selingkuh, tapi bahwa ia memerlukan sesuatu yang lebih besar daripada gambar dari kejauhan. Ia membutuhkan bukti final. Bukti yang tidak bisa disangkal, tidak bisa direkayasa, dan tidak bisa dibantah bahkan jika Rendra mencoba memutar balik keadaan. Ia menatap kaca depan yang memantulkan bayangannya sendiri. Tenang. Terkendali. Siap. Bukti final. Itu yang harus ia dapatkan berikutnya. Ranti tiba di minimarket kecil di dekat rumah, tempat yang biasanya hanya ia datangi untuk membeli kebutuhan sederhana. Hari itu,
Ia datang bukan untuk berbelanja, melainkan menunggu. Ia sudah melihat pola pergerakan Sandra. Perempuan itu sering mampir ke minimarket setelah bertemu Rendra, seolah membersihkan jejak dengan rutinitas biasa. Ranti mengambil keranjang kosong, berjalan perlahan di lorong mie instan sambil menarik napas tipis. Keheningan itu memberinya ruang untuk menyusun ulang pikirannya, menyadarkan dirinya mengapa ia berada di sana tanpa perlu mengulang semua hal yang sudah ia alami. Foto dari warung kopi masih terasa segar, cukup sebagai pengingat, tidak perlu dibahas panjang. Bel pintu berdenting. Ranti menoleh sekilas. Sandra masuk. Ia mengenakan hoodie abu-abu dan celana hitam sederhana, tapi matanya langsung menyapu ruangan seperti seseorang yang selalu bersiap untuk bersembunyi dari kecurigaan. Tidak ada alasan langsung bagi mereka untuk saling bicara, namun jalur itu akan terbuka pada waktunya. Ranti berjalan kerak bumbu, menunggu Sandra lewat. Ketika langkah Sandra mendekat, Ranti menggeser tubuh sedikit, memberi ruang yang seharusnya. Namun Sandra tidak sekadar lewat. Ia berhenti tepat di samping Ranti, pura-pura mengambil kecap, namun sudut matanya memandangi Ranti dari bawah. Tatapan itu bukan sekadar menilai. Itu adalah analisis cepat, tajam, dan meremehkan. Ranti merasakan dinginnya, namun wajahnya tetap datar. Beberapa detik hening berlalu sebelum Sandra bersuara. "Bak sering kesini." Nadanya ringan, tapi ada serat halus yang tajam. Seolah pertanyaan itu tidak penting, tapi sengaja dilempar untuk menggoyahkan. Ranti menoleh perlahan. "Kadang." Sandra tersenyum kecil. Senyum yang tidak manis, hanya tuturan tipis yang seolah mengatakan ia tidak benar-benar peduli. "Saya kira belum pernah lihat." Ranti mengambil garam dan memasukkannya ke keranjang. "Saya tidak terlalu memperhatikan siapa saja yang lewat." Sandra berhenti sejenak, lalu menutup pintu kulkas minuman yang sempat ia buka. "Padahal kadang penting, loh, memperhatikan sekitar. Supaya nggak ketinggalan apa-apa." Kalimat itu meluncur lembut, tapi Ranti tahu arah tusukannya. Ia menahan napas setengah detik, bukan karena takut, tetapi karena ia menyadari agresi halus itu. Sandra mencoba mengguncangnya, mencari celah. "Betul," jawab Ranti singkat. "Tapi ada hal-hal yang lebih penting daripada itu." Sandra menatapnya lama. Ada sesuatu yang berputar di matanya, kecurigaan kecil, atau mungkin hanya kebiasaan buruk menilai semua orang di sekitarnya. "Bak tinggal di sekitar sini." "Sudah lama," jawab Ranti. "Kenapa?" "Oh, nggak ada." Sandra mengangkat bahu. "Cuma penasaran saja." Penasaran, kata itu dibalut senyum yang menjengkelkan, seolah ia menyimpan sesuatu dan merasa dirinya berada di atas angin. Ranti mengalihkan pandangan kerak gula. Kalau cuma penasaran, harusnya mudah puas. Sandra mendekat setengah langkah, jarak yang seharusnya membuat seseorang mundur. "Ada orang-orang yang hidupnya terlalu tenang, Mbak. Sampai-sampai kadang saya pikir, mereka pasti nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di belakang mereka." Itu bukan lagi agresi halus. Itu tantangan. Ranti menatapnya balik, kali ini tanpa menunduk atau menghindar. Kadang orang tenang justru karena mereka tahu lebih banyak daripada yang terlihat. Sandra terdiam sepersekian detik. Hening itu menampar balik. Ada percikan kecil di mata Sandra, sedikit panik, sedikit waspada, tapi tertutup cepat dengan senyuman tipis. Bisa jadi." Ia berjalan menjauh, mengambil beberapa barang secara acak. Tapi tatapan itu sesekali kembali, memeriksa Ranti seperti seseorang yang mencoba membaca buku tertutup. Ranti melanjutkan langkahnya tanpa tergesa. Setiap gestur Sandra semakin membuka pola pikirnya. Perempuan itu terbiasa menyerang duluan, tetapi tidak siap bila targetnya tidak goyah. Di kasir, mereka bertemu lagi, kebetulan yang tidak kebetulan. Sandra berada di depan Ranti, meletakkan snack kecil dan air mineral. Ketika kasir mulai menghitung barang belanjaannya, Sandra melirik ke belakang dan berkata setengah berbisik, cukup terdengar oleh Ranti. "Kadang, orang yang paling dekat justru yang paling berbahaya. Mereka bisa pura-pura baik sampai waktunya menusuk." Ranti mengangkat alis sedikit. "Saya setuju." Sandra menoleh. "Oh ya." "Ya. Dan biasanya,
Ranti mengambil barang-barangnya dari keranjang. Orang yang merasa paling aman justru orang yang sedang tidak sadar bahwa posisinya rapuh. Kali ini Sandra tidak bisa menyembunyikan responsnya. Ada kilatan kesal yang terlalu cepat untuk ditahan. Bibirnya menegang, meski ia masih mencoba menyebut, "Terima kasih," pada kasir sebelum beranjak. Ranti membayar, mengambil kantong belanja, lalu keluar dengan langkah pelan. Sandra berdiri di dekat motor, pura-pura mengecek ponselnya, namun jelas sedang menunggu sesuatu. Mungkin ingin memastikan apakah Ranti melihatnya, atau sekadar mengukur apakah ia perlu takut. Ranti berjalan melewatinya tanpa menatap berlebihan. Hanya satu lirikan kecil, cukup untuk melihat bagaimana mata Sandra membuntutinya, seperti predator yang tidak suka ketidakterdugaan. Ranti membuka pintu mobil dan masuk. Ia menyalakan mesin, lalu memandang Sandra melalui kaca spion. Tatapan itu masih sama, meremehkan. Dan Ranti menyadari, bukan hanya Sandra tidak takut. Perempuan itu benar-benar percaya bahwa dirinya berada di posisi menang. Bahwa Ranti hanyalah hambatan kecil yang tidak perlu diperhitungkan. Kesadaran itu menempel di dalam diri Ranti seperti penanda penting. Sandra meremehkannya. Dan itu berarti ia tidak akan siap dengan langkah berikutnya. Ranti duduk di meja makan rumahnya, sendirian, dengan tumpukan map tipis yang selama ini tidak pernah ia buka. Lampu ruang makan memantulkan bayangan halus di permukaan meja, membuat semuanya tampak lebih teratur daripada perasaannya. Tapi justru ketenangan itu yang ia perlukan. Ia membuka map pertama, dokumen pernikahan, lembaran fotokopi kartu keluarga, dan bukti-bukti kepemilikan aset yang sebagian besar memang atas nama Rendra. Bukan karena Rendra yang membayar semuanya, tetapi karena dulu Ranti terlalu percaya dan tidak pernah merasa perlu mencantumkan namanya. Kini kepercayaan itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin dan efektif. Ia tidak butuh membahas ulang pesan dari perempuan itu. Cukup satu kilatan ingatan membuat dirinya fokus. Sandra yang meremehkannya, Rendra yang menyembunyikan, dan dirinya yang selama ini diam. Diamnya mulai bergerak sekarang. Ranti mengambil ponsel, menyalakan layar, lalu membuka file dokumen yang sudah lama ia simpan. Legalitas bisnis keluarga kecil yang diwariskan ayahnya. Satu-satunya aset yang benar-benar atas namanya. Aset yang tidak pernah Rendra pahami sepenuhnya, meski ia berulang kali bertanya seolah ingin tahu peluang mengembangkannya. Ranti memorinya jelas. Rendra pernah ingin mencampuri urusan itu, tapi ia menolak halus. Saat itu ia tidak tahu mengapa ia menolak. Kini ia bersyukur ia melakukannya. Ia membuka email dan mengetik cepat mengenai permintaan konsultasi legal tentang perpindahan aset, pembuatan surat kuasa, dan perlindungan hak atas properti. Tidak ada sapaan personal, tidak ada penyebutan nama. Semua formal, dingin, dan seperlunya. Ia membaca ulang, memastikan tidak ada hal yang mencolok jika Rendra nanti memeriksa gawai atau akun emailnya. Setelah yakin aman, ia mengirimnya. Ponsel bergetar sebentar. Tanda terkirim, dan Ranti merasa satu lapisan beban terangkat. Tidak berhenti di sana. Ia mengambil map kedua, map yang memuat bukti transaksi rumah ini. Rendra selalu membual bahwa ia yang membayar sebagian besar cicilan, tetapi Ranti tahu persis siapa yang menyelesaikan pelunasannya 3 tahun lalu, dirinya. Tabungannya. Uang hasil peninggalan almarhum ibunya yang selama ini ia kelola diam-diam. Rendra tidak pernah tahu. Dan ia tidak perlu tahu sampai waktunya tiba. Ranti membuka lembaran itu, meneliti tanda tangan dan tanggal-tanggal. Hatinya bergerak perlahan, bukan karena luka, melainkan karena kesadaran bahwa dalam diamnya, ia selama ini membangun benteng yang tidak disadari siapapun. Ia meletakkan dokumen itu, menandainya dengan sticky note kecil. Bukti bahwa ia memiliki kendali. Lagi. Ponselnya kembali bergetar. Sebuah balasan. Silakan mengirimkan dokumen yang ingin diperiksa. Konsultasi dapat dilakukan via email untuk menghindari tatap muka. Ranti membaca 2 kali. Ada ironi halus. Dunia memudahkan rencananya tanpa ia harus bertemu siapapun. Ia mengirim dokumen yang diperlukan, mengaburkan informasi sensitif yang tidak perlu, dan menunggu. Di tengah penantian itu, ia kembali memeriksa ruang tamu, memastikan tidak ada hal mencolok yang bisa membuat Rendra curiga. Suara pintu kamar mandi terbuka di lantai atas.
Rendra pulang 1 jam lebih cepat dari yang ia perkirakan. Ranti merapikan map dengan cepat namun halus, memasukkannya kembali ke laci meja makan yang tidak pernah Rendra buka. Ia menutup laci tepat ketika Rendra turun tangga. "Dari mana?" Ranti bertanya. Nada suaranya biasa, tidak mengundang apapun. "Dari kantor," jawab Rendra cepat. "Capek banget." Ranti menahan tatapannya agar tidak mengirim sinyal apapun. "Mau makan?" "Nanti. Mau mandi dulu." Ranti mengangguk, lalu berjalan ke dapur untuk menghangatkan sup. Gerakan kecil, tapi cukup untuk membuat Rendra percaya ia masih perempuan yang sama. Tenang, patuh, mudah ditebak. Sementara itu, layar ponselnya, yang ia sembunyikan di balik tumpukan handuk bersih di dapur, berkedip tanda pesan baru. Ia membacanya sambil mengaduk sup. "Ada peluang besar untuk pemindahan aset jika Anda memang memiliki bukti kepemilikan uang, kekayaan yang berasal dari pihak Anda sendiri. Ini memberikan posisi kuat dalam pembagian di kemudian hari." Ranti berhenti mengaduk. Peluang besar. Posisi kuat. 2 kata sederhana yang menggeser seluruh dunianya. Ia bisa. Ia benar-benar bisa. Semua yang selama ini ia anggap sebagai kelemahan, diam, sabar, menahan, ternyata adalah modal yang tidak pernah dipakai. Sementara Rendra sibuk memanipulasi dan Sandra sibuk merasa menang, Ranti memiliki sesuatu yang jauh lebih penting, kendali tersembunyi. Ia menatap uap sup yang naik perlahan. Suara shower di lantai atas mengalun samar, menyatu dengan suara langkah Rendra yang tidak pernah ia percayai lagi. Di balik semua itu, sesuatu dalam dirinya mulai menguat. Sebuah rencana tidak lagi hanya rencana. Ini menjadi jalur yang bisa ia pegang. Jalur yang tidak bisa diputarbalikkan oleh siapapun. Ranti memasukkan sup ke dalam mangkuk, meletakkannya di meja, lalu berjalan ke arah jendela. Hujan tipis mulai turun, mengetuk kaca dengan ritme yang menenangkan. Ia menatap keluarnya, merasakan sesuatu di dadanya berubah bentuk. Bukan rasa sakit, bukan amarah, tapi potensi. Potensi besar yang selama ini tertidur dan kini bangun perlahan, siap digunakan sepenuhnya. Rendra muncul dari kamar mandi dengan langkah berat, handuk tergantung di bahu, wajahnya muram seperti seseorang yang baru saja berkelahi dengan pikirannya sendiri. Ranti sedang menuang air panas ke gelas ketika suara pintu dibanting membuat sendok di tangannya bergetar. Ia menoleh pelan, menahan keterkejutan, menahan naluri bertanya terlalu banyak. "Airnya panas?" Rendra bertanya, tapi nada suaranya dingin. Bukan bertanya. Lebih seperti menuntut. "Masih," jawab Ranti lembut. Rendra berjalan mendekat, mengambil gelas dengan gerakan terpotong, nyaris kasar. Ranti memperhatikan, bukan memata-matai, tapi mencoba membaca perubahan kecil. Selama beberapa minggu terakhir, ia bisa merasakannya jelas. Sejak malam itu, sejak kebohongan kecilnya tercium, dia seperti orang lain, pikirnya. Itu saja sudah cukup sebagai pengingat. Ia tak butuh memutar ulang semuanya. Rendra mengaduk kopi tanpa bicara. Suara sendok beradu dengan gelas seperti sinyal ketidaksabaran yang meletup tanpa suara. "Mas tidur jam berapa?" tanya Ranti pelan, mencoba menjaga percakapan tetap normal. Rendra menutup mulutnya rapat, pipinya mengencang. "Kenapa? Kamu mau menghitung aku tidur berapa jam juga sekarang?" Nada itu membuat ruangan mengecil. Ranti tidak membalas. Ia hanya menurunkan pandangan, tidak merasa tersinggung, lebih seperti mencatat. Mencatat nada, mencatat gerak mata, mencatat jeda napas. Rendra mendengus. "Ya ampun, Ranti, aku cuma tanya. Kamu itu suka lebay." "Tidak apa-apa," jawab Ranti. "Aku cuma khawatir." "Itu dia. Kamu terlalu khawatir. Sama semua hal." Rendra melangkah membuka lemari, tapi cara ia membanting pintunya membuat ruangan seperti menegang spontan. Ranti diam. Matanya mengikuti tetapi tubuhnya tetap stabil. Saat sarapan, ketegangan itu belum pergi. Rendra makan cepat, seolah ada yang mengejarnya. Ranti duduk di seberang, tidak memaksakan obrolan. Ia memperhatikan bahwa laki-laki itu menghindari menatapnya terlalu lama. Seperti takut ada sesuatu yang bisa ia lihat. "Mas nggak bawa makan siang?" Ranti bertanya.
Banyak pertanyaan banget, Ran. Rendra meletakkan sendok, suaranya tajam. Aku bisa urus diriku sendiri. Ranti mengangguk pelan. Aku tahu. Kalau tahu kenapa nanya? Hening panjang menyusul. Detik-detik itu memanjang, menekan, membuat udara terasa lebih tipis. Ranti mengatur napas. Mas, aku cuma bicara. Bukan menginterogasi. Rendra menatapnya. Pandangannya bukan marah besar, tapi defensif. Seperti binatang kecil yang terpojok, mencakar bukan karena ingin menyerang, tapi karena ketakutan akan tertangkap. Ketakutan akan ketahuan. Gak usah bersikap seolah kamu paling tenang. Rendra berdiri, mendorong kursi sedikit terlalu kuat. Tenangmu itu menyebalkan. Kalau Mas mau cerita sesuatu. Aku gak perlu cerita apa-apa. Potongnya keras. Ranti mengernyit sedikit. Itu baru. Serangan sebelum ada pertanyaan. Mas, katanya perlahan. Aku merasa ada sesuatu yang... Berhenti. Jangan mulai lagi. Kamu itu suka mendramatisasi. Rendra mengambil tas kerjanya. Aku pergi. Belum jamnya, ujar Ranti. Rendra memutar tubuh cepat. Itu urusanku. Pintu rumah tertutup lebih keras daripada biasanya. Ranti duduk kembali. Keheningan setelah kepergian Rendra selalu punya warna berbeda. Kali ini lebih gelap, lebih berat. Ia tidak menangis. Tidak menggigit bibir. Tidak memecah apapun. Ia hanya berpikir. Sore harinya, Rendra pulang lebih awal. Itu sendiri sudah aneh. Ranti sedang merapikan kain cucian ketika mendengar pintu terbuka. Ia berjalan ke ruang tamu, menatap Rendra yang berdiri di dekat sofa dengan ekspresi sulit dibaca. Seperti seseorang yang mencoba terlihat biasa tapi gagal. Kok cepat? Tanya Ranti lembut. Rendra melempar tas ke sofa. Aku capek. Tadi ada apa di kantor? Apa sih? Rendra mendadak membentak lagi. Kenapa kamu selalu harus tahu? Ranti menelan napas pendek. Aku cuma bertanya. Ya, pertanyaanmu itu terlalu banyak. Rendra berjalan mondar-mandir tanpa arah. Aku nggak suka dibuntuti, dimonitor. Ranti mengerjap. Kata itu terlalu spesifik. Aku tidak membuntuti Mas. Jangan bohong. Rendra menunjuk ke arahnya. Jari telunjuk itu bergetar sedikit. Itu bukan amarah murni. Itu panik. Aku tahu kamu curiga. Aku tahu kamu lihat-lihat ponselku kemarin. Ranti menggeleng pelan. Mas lupa mungkin. Ponsel Mas tertinggal di dapur. Aku cuma memindahkannya ke meja. Alasan. Rendra mendecak. Lihat. Ini. Kamu selalu punya jawaban. Selalu tenang. Selalu sok tahu. Ranti mengatasi gejolak kecil di dadanya. Aku memang berusaha tenang. Karena kalau aku ikut marah, kita nggak selesai-selesai. Rendra terdiam. Tapi bukan terdiam tenang. Terdiam seperti orang yang seluruh argumennya baru saja ditembak jatuh. Nafasnya pendek. Matanya bergerak cepat. Ya sudahlah, katanya akhirnya. Lirih tapi kesal. Aku nggak mau ngusap-ngusap emosi kamu. Aku tidak minta diusap. Ya, kamu minta dimengertikan. Rendra meledak lagi. Padahal kamu sendiri nggak ngerti aku. Ranti menatapnya dalam-dalam. Kalau Mas mau dijelaskan, aku mau dengar. Aku nggak perlu menjelaskan apapun. Rendra meraih jaket, seolah mau keluar lagi. Aku mau udara. Baik, ujar Ranti. Hati-hati. Kalimat itu, tenang, tidak memojokkan, justru membuat Rendra semakin kesal. Berhentilah bicara seperti itu. Kamu membuatku gila. Lalu pintu kembali dibanting. Ranti masih berdiri di tempat beberapa detik setelah suara pintu menghilang. Jantungnya tidak berdebar takut, lebih seperti berdebar memahami pola. Ini bukan marah spontan. Ini marah orang yang terdesak, terpojok, sedang menyembunyikan sesuatu dan kelelahan menjaga topeng. Ia duduk perlahan. Dia berubah bukan karena aku, pikirnya. Dia berubah karena sesuatu mendesaknya. Dan aku hanya menyentuh pinggiran masalahnya. Untuk pertama kalinya hari itu,
Ranti menutup mata, memetakan semua kejadian. Nada suara, gerak tubuh, cara Rendra menolak tatapan. Keinginan untuk segera pergi. Ketakutan ketika ia bertanya hal sederhana. Semua itu menyatu menjadi satu kesimpulan tajam. Rendra tidak hanya sedang marah. Ia sedang takut. Dan seseorang yang takut hanya punya satu alasan untuk berubah sedrastis itu. Ia menyembunyikan sesuatu yang hampir terbongkar. Ranti membuka mata. Ia tidak punya bukti final. Belum. Tapi kini ia yakin, lebih yakin dari sebelumnya, bahwa Rendra sedang terdesak. Dan ketika seseorang terdesak, kebenaran biasanya semakin dekat permukaan. Ranti duduk di meja kerja kecil di sudut kamar. Lampu meja menyala lembut. Malam sudah lewat setengah, tapi pikirannya tetap jernih. Ia tahu satu hal, tidak boleh ada langkah ceroboh. Setelah berhari-hari mencatat pola, memetakan kebohongan kecil, dan mengamati suara Rendra yang berubah, kini waktunya mengarah pada satu titik, bukti final. Ia membuka laptop perlahan, tanpa suara. Tidak terburu-buru. Ketelitian adalah satu-satunya kekuatan yang ia punya. Ia sudah menyimpan beberapa potongan petunjuk. Hanya potongan, dan itu cukup sebagai konteks, tidak perlu ia ulang. Yang ia butuhkan malam ini adalah sesuatu yang mengikat semuanya menjadi satu benang yang tidak bisa dibantah. Pertama, ia membuka folder cadangan yang tersinkron otomatis dari ponsel Rendra. Sinkronisasi ini bukan hasil penyadapan ilegal. Ponsel Rendra pernah terhubung ke laptop ini bertahun-tahun lalu. Rendra lupa, tapi Ranti tidak. Ia selalu mengizinkan sinkronisasi otomatis tetap aktif, meski tidak pernah ia buka, sampai kini. Folder itu tidak besar. Hanya beberapa file media. Namun Ranti tidak mendekatinya dengan harapan kebetulan. Ia tahu pola Rendra. Jika ia menyembunyikan sesuatu, ia tidak menyebarkannya ke banyak tempat. Ia akan mengandalkan kebiasaan lamanya, kelalaian kecil yang kini justru menjadi celah. Ranti membuka file foto satu persatu. Banyak yang tidak penting. Struk belanja, selfie gradasi gelap, foto meja kerja. Tetapi ia tidak melewatkan satu pun. Ia memperbesar, mengamati, memperhatikan sisi-sisi bingkai. Satu foto membuat gerakan jarinya berhenti. Foto biasa. Meja kafe. 2 gelas kopi. Bukan 2 gelas milik satu orang. Gaya dan ukuran berbeda. Selama ini, Rendra selalu bilang ia minum kopi sendirian. Ranti menahan emosi menanjak. Ini bukan bukti final. Bukan itu yang ia cari. Tapi ini mengarah. Ia klik metadata foto. Tanggal. Waktu. Lokasi otomatis. Tepat hari ketika Rendra bilang lembur sampai malam. Ranti menutup file itu tanpa reaksi. Ia tidak ingin bukti yang setengah matang. Ia butuh yang tajam. Ia beralih ke rekaman suara. Ada beberapa file pendek. Rendra selalu sensitif soal pesan suara. Lebih suka telepon langsung. Tapi beberapa rekaman otomatis tetap tersimpan dari fitur panggilan masuk. Satu file berdurasi 15 detik mencuri perhatiannya. Ranti menyalakan earphone. Klik. Besok aja ketemu. Jangan sekarang. Dia lagi curiga. Jangan nelpon dulu. Kirim lewat rekening yang biasa. Nanti aku urus. Suara Rendra. Jelas. Terburu-buru. Napasnya terdengar seperti seseorang yang berjalan cepat. Lalu suara perempuan, sangat lirih. Kalau dia tahu. Rekaman terputus. Ranti mematikan audio perlahan. Hatinya tidak meledak. Tidak pecah. Justru hening. Hening yang tidak menakutkan, tapi menegaskan. Ia menatap layar. Ini hampir cukup. Hampir. Tapi belum final. Ia masih butuh bukti yang tidak hanya menunjukkan percakapan, tapi transaksi yang disebut dalam rekaman itu. Ia membuka tab baru, masuk ke akun bank bersama. Akun yang masih bisa ia akses karena tidak pernah diganti sandi sejak dibuat. Rendra merasa aman karena mengira Ranti tidak tertarik urusan finansial. Seperti biasa, Ranti tidak bergerak terburu-buru. Ia memeriksa transaksi satu persatu. Ia tidak mencari jumlah besar, justru sebaliknya. Orang yang menyembunyikan sesuatu jarang membuat gerakan mencolok. Dan benar. Ada transaksi kecil, berulang, jumlah sama,
ke rekening yang tidak ia kenal. Nominalnya terlalu rapi. 1.250.000. Tiap tanggal berbeda tapi waktu hampir sama. Sekitar pukul 22. Ranti mengerutkan kening. 3 kali transaksi dalam sebulan. Rendra tidak pernah menyebut apapun tentang pembayaran rutin seperti itu. Dan waktu pengiriman selalu malam-malam, ketika Rendra mengaku lembur atau pulang terlambat. Tetapi itu bukan bagian finalnya. Ia klik satu transaksi. Detailnya terbuka. Pengirim, Rendra. Penerima. Catatan. Untuk catatan ini. Catatan itu membuat jantung Ranti berhenti sesaat. Catatan. Ia tahu benar apa itu. Rendra pernah panik soal catatan tertentu. Catatan yang menjadi awal dari kebohongan kecilnya. Ia kembali ke rekaman. Kirim lewat rekening yang biasa. Rekening yang biasa, yang kini tepat berada di depan matanya. Ranti menyatukan semuanya. Rekaman. Transaksi. Waktu yang cocok. Catatan yang sama. Foto yang menambah gambaran. Tetapi ia masih membutuhkan satu hal lagi. Bukti bahwa Rendra tidak hanya mengirim uang, tapi melakukannya sebagai bagian dari kebohongan yang ia tutupi. Ia membuka email sinkron yang jarang terjamah. Scroll pelan. Dan di sana, satu pesan dengan subjek, sudah diterima. Tidak ada nama pengirim, hanya alamat email generik. Ranti membuka. Isi pesannya pendek. Uangnya sudah masuk. Catatan itu aman. Tidak akan ada yang tahu. Tidak ada tanda tangan. Tidak ada sapaan. Tapi konteksnya menyatu sempurna. Rekaman suara. Rendra meminta agar ia tidak ditelepon. Transaksi bank. Uang dikirim untuk catatan ini. Email. Catatan itu aman. Ranti tidak perlu tahu isi catatannya untuk memahami bahwa ini adalah bukti final yang ia cari. Rendra membayar seseorang untuk menyembunyikan sesuatu. Dan sesuatu itu cukup penting sampai suara Rendra berubah, perilakunya kacau, dan ketakutannya keluar di setiap kalimat. Ranti mematikan laptop pelan. Tidak gegabah. Tidak gemetar. Ia duduk dalam diam. Diam yang bukan kosong, tapi penuh kesimpulan. Diam yang menandai masuknya sebuah bab baru. Di hadapannya, bukti-bukti itu tersusun bukan karena keberuntungan, tapi karena ketelitiannya. Karena ia memetakan langkah, bukan mengikuti firasat buta. Ranti menarik napas panjang. Tidak gemetar. Tidak sedih. Hanya siap. Malam terasa lebih sunyi ketika ia berdiri dan menatap pintu kamar yang tertutup. Dalam hening itu, hening yang tebal, utuh, tidak lagi ambigu, Ranti tahu satu hal. Ia sudah punya bukti terakhir. Dan kini, ia siap melangkah. Mata Ranti menatap layar ponselnya yang gelap sebelum ia menyalakannya kembali. Ada ketegangan yang berlapis-lapis, tetapi tidak satu pun yang membuatnya ragu. Semua langkah yang selama ini ia rancang dalam diam, dokumen yang ia siapkan, akses akun bersama, dan bukti finansial, akhirnya berada dalam satu garis yang jelas. Malam itu, ia tahu, bukan waktunya menunggu lagi. Bukan waktunya menahan. Ia membuka folder email khusus yang ia simpan dengan nama netral agar tidak mencolok. Di dalamnya, tersusun rapi rangkaian percakapan impersonal dengan layanan legal digital, tanpa nama individu, tanpa jejak personal. Semua transaksi, autentikasi identitas, dan persetujuan dokumen dilakukan secara sah, sistematis, dan diam-diam. Tidak ada satupun langkah yang tidak masuk akal. Tidak ada yang mudah, tapi tidak ada yang mustahil. Ia re-review dokumen terakhir. Surat kuasa yang dulu pernah Rendra tanda tangani tanpa membaca terlalu dalam. Hanya karena ia terburu-buru saat berangkat kerja, kini menjadi bagian penting dari rangkaian legal yang membuka jalan perpindahan aset. Ranti tidak menggunakan apapun yang tidak sah. Ia hanya memanfaatkan kelalaian Rendra. Semua sudah diatur sejak jauh sebelum malam rekaman itu ditemukan. Suasana kamar sunyi. Tidak ada suara selain napasnya sendiri. Tidak ada drama berlebih. Tidak ada gebrakan. Justru keheningan itu memberi ruang bagi ketegangan berjalan elegan, terukur. Ia menyalakan laptop kembali. Jaringan stabil. Sistem login mengenalinya dalam hitungan detik. Ranti membuka portal layanan legal online, tempat ia sudah menunggu tahap final selama berminggu-minggu.
Seluruh verifikasi sudah rampung sebelumnya. Identitas, hak akses, dokumen autentik, dan validasi akun finansial. Tinggal satu tahap. Persetujuan eksekusi perpindahan aset dari akun bersama menuju akun pribadinya. Tombolnya berwarna netral, sederhana, konfirmasi eksekusi. Tidak ada suara dramatis. Tidak ada percikan cahaya. Tapi maknanya, ia tahu, jauh lebih besar dari itu. Ia mengarahkan kursor. Jari telunjuknya berhenti tepat di atas tombol itu. Bukan ragu, hanya memastikan tidak ada satupun detail yang ia lewatkan. Ia mengulang satu kali langkah-langkah persiapan yang ia lakukan sejak beberapa minggu sebelumnya. Sinkronisasi otomatis yang memberi jejak bukti. Rekaman suara Rendra. Transaksi rutin yang ternyata menyimpan rahasia. Email samar yang mengikat semuanya. Akses legal yang ia bangun dari dokumen autentik milik mereka berdua. Semua potongan itu membuat tombol sederhana di depannya bukan lagi sekadar klik. Itu adalah hasil dari ketelitian panjang, ketenangan yang tak pernah retak, dan keberanian yang tumbuh dalam diam. Ranti menekan tombol itu. Sistem memproses. 1 bar kemajuan berjalan. 10%. 40%. 60%. 87%. Ranti menahan napas bukan karena takut, tapi karena ia menyadari sesuatu. Inilah detik ketika hidupnya memilih jalur baru. Bukan karena ia melompat, tapi karena ia melangkah dengan penuh kesadaran. Bar mencapai 100%. Layar menampilkan notifikasi. Proses berhasil. Perpindahan aset akan ditindaklanjuti dalam waktu kurang dari 5 menit. Tidak ada selebrasi digital. Hanya kalimat formal yang membuat seluruh tubuhnya perlahan merespon. Tidak gemetar. Tidak terkejut. Hanya tuntas. Ranti berdiri. Ia berjalan menuju dapur, menuang segelas air, meneguknya perlahan. Setiap langkah terasa lebih ringan, tetapi bukan karena beban hilang, melainkan karena ia sudah menentukan arah. Ketika ia kembali ke kamar, ponselnya bergetar sekali. Satu pemberitahuan pendek. Ia membuka. Akun bank bersama menampilkan notifikasi otomatis. Transaksi keluar sedang diproses. Ia menatapnya tanpa ekspresi berlebihan. Butir-butir kecil perasaan muncul, bukan euforia, tetapi seperti sesuatu yang akhirnya klik pada tempatnya. Di luar kamar, rumah masih sunyi. Rendra pulang larut hampir setiap hari sekarang. Tidak ada yang mengganggu proses malam ini. Tidak ada yang mencurigai bahwa 5 menit ke depan akan mengubah segalanya. Ranti menyalakan kembali layar laptop. Timer kecil muncul di pojok portal layanan, menghitung mundur eksekusi final. Waktu berjalan tanpa suara. Hanya doa pendek dalam batinnya yang tidak berbentuk kata. Bukan permintaan balasan. Bukan harapan agar Rendra hancur. Ia tidak bergerak dari kursi. Tidak membuka ponsel. Tidak memikirkan Sandra. Tidak memikirkan drama. Yang ia pikirkan hanyalah satu hal. Hidupku kembali ke tanganku sendiri. Layar kembali menyala dengan notifikasi baru. Perpindahan aset telah berhasil dilakukan. Saldo akun bersama, 0 rupiah. Ranti menatap kalimat itu lama. Hening. Tidak ada rasa puas berlebihan. Tidak ada dendam yang digembungkan. Yang ada hanya ketegasan yang selama ini ia tahan agar tidak meledak terlalu cepat. Ia mematikan laptop. Lampu meja ia padamkan. Dalam ruangan yang kembali gelap, Ranti menarik napas panjang, perlahan, lalu melepasnya. Semua aset sudah berada di tangannya. Semua proses sudah sah. Tidak ada yang ilegal. Tidak ada langkah ceroboh. Dan ketika ia berdiri, atmosfer kamar berubah sedikit. Bukan karena kemenangan, tetapi karena sesuatu dalam dirinya bergeser, mantap, solid. 5 menit itu telah mengubah arah hidup, tanpa membuat malam terasa seperti akhir. Ini hanya tanda bahwa permainan sudah tidak lagi seimbang. Ranti kini berada di pusat kendali. Dan rumah itu terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Sunyi yang menyimpan sesuatu yang akan bergerak. Bukan sekarang, tapi segera. Pagi datang tanpa suara. Cahaya tipis merambat ke dalam kamar. Tapi Ranti sudah bangun sebelum matahari benar-benar naik. Ia duduk di ujung ranjang, tenang, seolah tidak ada apapun yang bergeser di dunia. Sementara itu,
Di ruangan lain, derap langkah terburu-buru mulai muncul, ritme yang tidak pernah ia dengar sebelumnya pada jam segini. Rendra membuka lemari dengan suara berlebihan. Laci terbanting. Suara kartu ATM ditarik-tarik. Ponselnya berbunyi berkali-kali. Nada getarnya tidak stabil, seperti tangan yang memegangnya gemetar. Kenapa? Ini nggak bisa? Kenapa saldonya kosong? Gumam Rendra. Suaranya tercekik panik. Ranti tidak bergerak. Ia hanya mendengarkan. Pagi ini bukan miliknya. Pagi ini milik kepanikan seseorang yang baru sadar dunia yang ia kendalikan runtuh dalam semalam. Rendra memanggilnya dari luar kamar. Suaranya meninggi. Ranti, kamu lihat notifikasi bank aku. Ini pasti error. Pasti. Tidak ada jawaban. Ranti sengaja mengambil waktu beberapa detik sebelum keluar. Ia ingin memastikan bahwa ketika pintu terbuka, ia bertemu dengan versi Rendra yang paling jujur, versi yang terdesak. Dan seperti yang ia duga, Rendra berdiri di ruang tengah dengan wajah yang benar-benar pucat. Rambut acak-acakan. Tangannya memegang ponsel yang layarnya terus menampilkan notifikasi yang sama. Ini nggak masuk akal, katanya. Semua uang kita hilang. Semua, Ranti. Kamu dengar nggak? Semua. Ranti hanya menatapnya dengan ekspresi yang ia latih selama berminggu-minggu. Tenang, datar, tidak memancing, tapi cukup jelas untuk membuat Rendra tak tahu harus bicara apa. Aku dengar. Jawabnya pendek. Itu salah sistem. Atau, ada hacking. Ya Tuhan, aku harus ke bank sekarang. Suaranya pecah di ujung, menunjukkan satu kalimat yang tak ia mau akui. Ia tahu ini bukan error, hanya saja ia belum berani mengatakannya. Belum sempat Rendra memakai sepatu, ponselnya berdering keras. Nama Sandra muncul besar di layar. Rendra menelan ludah, mengusap wajah, lalu menjawab sambil menjauh sedikit dari Ranti, meski sia-sia. Halo? Halo? Ya, sayang? Iya, aku baru lihat juga. Dari jarak beberapa meter, suara Sandra masih terdengar. Kasar, tinggi, tidak menyisakan ruang bagi alasan. Uangnya mana? Kamu bilang nominal itu pasti masuk. Sekarang nol? Kamu bercanda. Rendra tersudut. Aku nggak tahu. Ini tiba-tiba. Tiba-tiba apaan? Kamu pikir aku bodoh? Kamu janji mau kirim hari ini. Aku udah nunggu semalam. Bukan aku yang. Jangan bohongi aku, Rendra. Kata itu, jangan bohongi aku, membuat Rendra meledak, bukan marah, tapi frustasi. Aku nggak bohong. Saldo aku kosong. Aku juga kaget, Sandra. Ada hening beberapa detik, tapi hening yang tidak menenangkan. Hening yang menandakan Sandra justru sedang memproses sesuatu yang lebih buruk. Aku nggak percaya, katanya dengan nada lebih rendah namun jauh lebih berbahaya. Kamu pasti mindahin uang itu ke tempat lain. Buat diri sendiri. Apa? Kamu pikir aku? Sandra, dengar aku dulu. Aku nggak mau dengar. Kamu pikir aku mau terus sama laki-laki yang nggak bisa jaga uang? Yang cuma janji tapi nggak pernah buktiin apa-apa. Rendra mencengkeram rambutnya. Sandra, dengar. Aku. Telepon terputus. Rendra berdiri kaku. Ponsel menggantung di tangannya seperti benda mati. Ia mencoba menelepon kembali, tapi ditolak 2 kali. Di layar, pesan masuk muncul. Jangan hubungi aku lagi sebelum uang itu balik. Rendra mematung. Baru setelah beberapa detik, ia menyadari bahwa Ranti masih ada di ruangan yang sama, mengamati tanpa memotong, tanpa menyindir, tanpa menyelamatkan. Ranti, suara Rendra pecah. Kamu harus bantu aku. Ini bencana. Bantu apa? Nada Ranti tidak tinggi, tapi dinginnya membuat Rendra mundur setengah langkah. Kamu pasti lihat juga kan? Saldo kita hilang. Kamu harus ikut ke bank. Ini uang kita berdua. Apa kamu yakin itu, uang kita berdua? Ranti bertanya pelan, seperti seseorang yang hanya ingin memastikan, bukan menguji. Rendra membeku. Dalam sepersekian detik, ia sadar bahwa ucapan itu bukan pertanyaan polos.
Itu tamparan halus yang mengingatkannya bahwa sesuatu telah ia sembunyikan. Sesuatu yang ia bayar berulang kali. Sesuatu yang berkaitan dengan perempuan yang barusan meneriakinya melalui telepon. Aku. Ini bukan saatnya bahas itu, Rendra gagap. Ranti tidak menjawab. Ia hanya berjalan ke dapur untuk mengambil segelas air. Ketika kembali, Rendra masih berdiri di tempat yang sama. Napasnya tersengal kecil. Ranti, tolonglah. Ini semua bisa bikin hidup kita hancur. Aku bisa. Bukan kita, Ren. Kalimat yang lembut tapi memotong seperti bilah tipis. Rendra memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya sejak Ranti mengenalnya, bahu laki-laki itu turun dalam kepasrahan, bukan kemarahan. Pagi itu, Sandra mengirim pesan lagi, pendek, brutal. Kalau kamu bohong lagi, selesai. Rendra membaca pesan itu dengan wajah semakin hancur. Dan di titik itu, retak kecil yang selama ini tersembunyi di antara mereka berdua mulai terlihat. Retak yang bukan karena cinta, pikir Ranti dalam diam, tapi karena ketamakan yang saling menelan. Rendra menjatuhkan ponsel ke sofa, menunduk, kedua tangannya menutupi wajah. Hubungan Rendra dan Sandra, yang selama ini dibangun atas kebohongan dan saling kebutuhan, mulai menunjukkan bentuk aslinya, rapuh, tidak stabil. Mudah runtuh saat uang tidak lagi menjadi lem perekatnya. Di tengah kepanikan itu, Ranti hanya berdiri. Tidak menghibur. Tidak mengejek. Tidak mempertahankan. Pagi yang panik itu akhirnya memperlihatkan sesuatu yang selama ini ingin ia lihat dengan jelas. Mereka berdua mulai saling merobek satu sama lain. Dan Ranti, untuk pertama kalinya, tidak lagi menjadi bagian dari kehancuran mereka. Pintu ruang tamu masih setengah terbuka ketika Ranti melangkah masuk. Bukan dengan langkah ragu, melainkan dengan ketenangan yang justru membuat udara di ruangan itu seolah mengencang. Di dalam, Rendra dan Sandra sudah berdiri saling berhadapan. Wajah memerah, suara meninggi, dan tidak satu pun dari mereka menyadari kehadiran Ranti. Aku sudah bilang dari kemarin, kamu yang ceroboh. Suara Sandra meledak duluan. Kamu yang urus semua dokumen itu. Kalau hilang, berarti kamu yang buat kesalahan. Rendra melemparkan map kosong ke meja. Suaranya membentur permukaan kayu dengan keras, tapi bukan itu yang membuat Ranti memperlambat langkah, melainkan tatapan Rendra yang sudah benar-benar kehilangan kendali. Jangan balikan ke aku. Kamu yang terus desak aku percepat semuanya. Kamu pikir aku punya waktu buat cek ulang tiap detail? Kamu juga punya akses ke emailku. Sandra memutar bola matanya. Jadi sekarang kamu nuduh aku yang ambil aset itu? Kamu sadar nggak betapa bodohnya suara kamu barusan? Rendra melangkah maju. Jarak mereka hanya 1 jengkal. Setidaknya aku nggak sebodoh orang yang pakai email kantor buat urusan sensitif. Kamu kira nggak ada yang bisa masuk? Memangnya siapa yang mau masuk kalau bukan? Langkah Ranti berhenti tepat sebelum mereka menyadari keberadaannya. Keduanya menoleh hampir bersamaan. Keheningan mendadak jatuh, menggantikan adu teriakan yang sebelumnya memenuhi ruangan. Wajah Sandra menegang, Rendra berkedip cepat, seolah mencoba mengukur apa yang mungkin sudah Ranti dengar. Ranti hanya memiringkan kepala sedikit, senyum tipis hampir tak terlihat. Silakan lanjut kalau mau, katanya tenang. Kelihatannya kalian baru mulai. Rendra mengusap wajah dengan kasar, berusaha merapikan napas. Ran, ini bukan masalahku. Ranti menyelesaikan kalimatnya tanpa menaikkan nada. Memang bukan. Ini masalah kalian berdua. Sandra menyilangkan tangan, mencoba mengembalikan wibawa yang runtuh. Kita cuma mendiskusikan apa yang sebenarnya terjadi. Diskusi. Ranti mengangkat alis. Tadi terdengarnya seperti saling lempar bom. Kata-kata itu mengenai sasaran. Sandra mendengus pelan tapi tak membantah. Rendra terlihat gelisah. Lebih gelisah daripada saat Ranti pertama kali menatapnya dengan bukti yang membuatnya tidak berkutik beberapa hari lalu. Hanya 1 kalimat pengingat singkat melintas di benak Ranti. Bukti itu sudah cukup untuk membongkar semuanya. Ia tak perlu menyebutkannya lagi. Rendra sudah mengingatnya tiap kali menatap mata Ranti. Aku cuma. Rendra memijat pelipis.
Aku cuma butuh waktu buat memahami kenapa semua ini terjadi. Kenapa terjadi? Ranti melirik map kosong di meja. Atau kenapa kalian gak bisa melacak siapa yang bergerak lebih cepat dari kalian? Sandra langsung menegang. Kamu tahu sesuatu, ya? Ranti tersenyum kecil, bukan sinis, hanya mengamati. Pertanyaan itu lucu. Dari tadi kalian sibuk menyalahkan satu sama lain, tapi bahkan belum duduk untuk pikir jernih. Rendra menatapnya lama. Hati-hati, Ranti. Kalau kamu tahu sesuatu, kamu harus kasih tahu aku. Ini penting. Untuk siapa? Balas Ranti lembut. Untuk kamu? Atau untuk kalian berdua? Sandra melangkah, tatapannya tajam seperti paku. Jangan putar kata, Ran. Kamu tahu sesuatu dan kamu sengaja diam. Ranti tidak bergerak. Justru Sandra yang tampak gelisah ketika Ranti menatapnya kembali tanpa berkedip. Aku diam, kata Ranti pelan, karena aku menghargai proses kalian, walaupun berantakan. Rendra menghempaskan tubuh ke sofa. Tuhan, ini kacau. Ini benar-benar kacau. Kacau, ulang Ranti. Tapi lucu juga. Kalian baru sadar sekarang? Setelah bertahun-tahun saling menutupi tindakan masing-masing, tiba-tiba ketika satu hal hilang, kalian saling tikam. Sandra membentak, tak mampu menahan diri. Kamu ngomong seakan kamu lebih baik. Ranti tersenyum. Bukan lebih baik. Hanya lebih jujur sekarang. Jawaban itu membuat Sandra terdiam total. Ada sesuatu yang runtuh di wajah wanita itu. Sebuah kesadaran kecil bahwa ia tidak lagi berhadapan dengan Ranti yang dulu. Rendra bangkit. Langkahnya terseret. Please. Ran. Ini bukan waktu buat sindir-sindiran. Aku cuma perlu tahu. Siapa yang lakukan ini? Kamu yakin mau tahu? Tanya Ranti, mendekat 2 langkah. Nada suaranya masih lunak, tapi ketenangannya menohok lebih keras daripada teriakan manapun. Rendra tidak menjawab. Bukan karena tidak mau, tapi karena ia tahu apapun jawaban Ranti, itu tidak akan menguntungkan dirinya. Sandra perlahan mundur ke samping, menjaga jarak dari Rendra. Ketakutannya bukan ke Ranti, melainkan kepada kenyataan bahwa Rendra tidak lagi mampu mengontrol keadaan. Aku cuma ingin satu hal, ujar Sandra, suaranya melemah. Aku ingin tahu apa kamu berniat menjatuhkan kami. Ranti menatap keduanya satu persatu. Aku tidak perlu menjatuhkan siapapun. Ia mengangkat bahunya ringan. Kalian sudah lakukan itu sendiri. Keheningan kembali menutup ruangan. Tidak ada bantahan kali ini. Bahkan Rendra tidak sanggup menemukan kalimat defensif yang biasanya mengalir begitu mudah dari mulutnya. Untuk pertama kalinya sejak semua dimulai, Rendra terlihat benar-benar terpojok. Bukan karena berkurangnya aset, bukan karena ketidakpastian hukum, tapi karena ia sadar tidak ada satupun alasan logis untuk menutupi dirinya lagi. Dan Ranti? Ia mengubah arah tubuh, hendak berlalu. Tepat sebelum melewati pintu, ia menambahkan kalimat terakhir. Pelan, tapi cukup keras untuk membuat keduanya membeku. Kalau kalian masih ingin menyalahkan seseorang, mulai saja dari diri sendiri. Pintu tertutup pelan. Tanpa suara. Tanpa tergesa. Dan Rendra tetap berdiri di tengah ruangan, tanpa satu jawaban pun yang bisa ia gunakan untuk membela diri. Tidak ada yang benar-benar siap untuk pagi itu. Tidak Rendra. Tidak Sandra. Tidak keluarga atau kerabat yang duduk di ruang tengah rumah besar itu, dengan wajah tegang, suara berbisik pelan, dan tatapan saling bertukar tanda tanya. Undangan mendadak, kumpul keluarga, biasanya berarti kabar baik atau kabar buruk, tetapi aura hari itu dingin, padat, seperti udara yang menolak bergerak. Ranti berdiri tak jauh dari pintu, tidak mencolok namun tidak pula menyingkir. Kakinya mantap, tubuhnya rileks, seolah ia berada di tempat paling aman di dunia. Di depannya, Rendra dan Sandra berdiri dengan jarak yang aneh. Tidak cukup dekat untuk tampak akrab, tidak cukup jauh untuk mengakui masalah yang menggantung di antara mereka. Bisik-bisik kecil mulai terdengar. Kenapa wajah mereka tegang begitu? Ada masalah bisnis. Kenapa Ranti ada di sini juga? Bukannya mereka jarang kumpul. Ranti mendengar semuanya, tapi tidak bereaksi. Ini bukan ruang untuk emosinya.
Ini ruang untuk kebenaran yang selama bertahun-tahun disembunyikan oleh Rendra dan Sandra dari orang-orang yang paling percaya pada mereka. Ketika seluruh kerabat sudah duduk, salah satu dari mereka bertanya dengan suara hati-hati, "Ada apa sebenarnya?" Rendra membuka mulut, tapi suaranya tidak keluar. Dadanya naik turun cepat. Sandra berdiri di sebelahnya dengan wajah pucat, matanya gelisah, bibirnya menggigit. Ketika tidak ada jawaban dari keduanya, kerabat lain mencoba menenangkan, "Kalian panggil kami semua ke sini. Kalau ada yang perlu dibicarakan, kami dengarkan." Ranti mengamati. Tidak ada paksaan dari dirinya. Tidak ada dorongan. Ia hanya menjadi saksi ketika pertahanan Rendra mulai hancur dari dalam. Akhirnya Rendra bicara, suaranya serak. "Ada hal yang perlu kami jelaskan." Ruangan jatuh sunyi. Rendra menelan ludah. "Tentang hubungan kami." Kata hubungan itu menggantung di udara, membelah keheningan. Kerabat saling melirik bingung. Beberapa mengernyit. Beberapa langsung menangkap arah pembicaraan. Bibir mereka terpisah sedikit, terkejut tapi menahan komentar. Sandra menunduk. Wajah merah bukan karena marah, melainkan malu. Ia meremas tangannya sampai buku jarinya memutih. Sebenarnya, suaranya kecil, hampir tidak terdengar. "Hubungan kami sudah berlangsung lama." Beberapa keluarga menghela napas keras. Yang lain menutup mulut, syok. Suara lirih mulai muncul. Jadi benar mereka selingkuh. Selama ini? Astaga. Bagaimana bisa mereka sembunyikan? Kasihan Ranti. Ranti masih diam. Ia tidak butuh menegaskan apapun. Fakta itu sudah menjadi monster yang berdiri di tengah ruangan tanpa perlu dikenalkan. Rendra mengusap tengkuknya dengan gemetar. "Kami tidak bermaksud menyakiti siapapun," katanya, dan kalimat itu langsung mengundang reaksi keras dari beberapa kerabat. "Tidak bermaksud. Kalian menyembunyikan ini bertahun-tahun. Ranti, kamu apain selama ini?" Nada mereka bukan marah membabi buta. Lebih seperti kekecewaan seseorang yang melihat gedung gagah ambruk karena fondasinya busuk. Rendra menunduk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tampak kecil. Bukan karena tubuhnya menurun, tetapi karena wibawa yang selalu ia banggakan kini terkikis habis di hadapan orang-orang yang dulu memujinya. Sandra mencoba berbicara, tapi kalimatnya patah di tengah jalan. Kami hanya. Tapi tidak ada kata yang cukup untuk membungkus kebohongan panjang. Salah satu kerabat bertanya lirih, "Dan Ranti selama ini tahu?" Ranti mengangguk pelan. Tidak dramatis. Tidak memainkan peran korban. Hanya kebenaran yang akhirnya mendapatkan ruangnya. Ruangan bergemuruh pelan, bukan dengan teriakan, tetapi dengan kekecewaan yang terasa jauh lebih berat. Mereka begitu tega. Ranti tetap diam selama ini. Bagaimana mereka bisa hidup seolah tidak terjadi apa-apa? Rendra akhirnya menatap Ranti. Tatapan itu bukan lagi penuh kemarahan atau defensif. Hanya ketakutan. Dan rasa kalah. Karena ia menyadari sesuatu. Ia tidak bisa berbohong lagi di hadapan orang-orang ini. Mereka sudah melihat retakan yang tidak bisa ia tutupi. Retakan yang selama ini ia pikir tidak akan pernah tersingkap. "Ranti." Suaranya gemetar. Aku minta maaf." Ranti tidak bergerak. "Maaf yang kamu sampaikan hari ini bukan untukku," jawabnya lembut namun tegas. "Itu untuk mereka. Orang-orang yang kamu tipu selama bertahun-tahun." Beberapa keluarga mengangguk setuju. Wajah mereka campuran antara terluka dan marah. Bukan terhadap Ranti, tetapi terhadap dua orang yang berdiri terpojok itu. Sandra semakin pucat. Rendra tidak tahu harus menatap kemana. Reputasi yang mereka bangun, tentang pasangan kerja yang solid, tentang hubungan terhormat, tentang status sosial yang tak terganggu apapun, hancur seketika. Tidak dengan skandal publik, bukan pula dengan bukti yang digembar-gemborkan, tetapi oleh kebenaran yang akhirnya muncul tanpa bisa mereka cegah. Seseorang akhirnya berkata pelan, "Kami tak menyangka kalian seperti ini." Dan kalimat itu, sederhana namun tegas, menjadi palu terakhir yang meruntuhkan sisa-sisa benteng Rendra dan Sandra. Reputasi mereka jatuh bukan dengan suara gemuruh,
tapi dengan keheningan. Keheningan yang menghakimi. Keheningan yang tahu. Keheningan yang tidak bisa dibantah atau diubah lagi. Rendra menatap lantai. Sandra menutup wajahnya. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya mulai terbongkar, tidak ada satupun dari mereka yang berusaha membela diri. Semua terbuka. Dan tidak ada jalan kembali. Ranti datang pagi itu tanpa keributan, tanpa suara keras, tanpa jejak emosi yang tumpah. Rumah yang dulu terasa terlalu besar kini berdiri seperti bangunan kosong yang hanya menyimpan gema pertengkaran, kebohongan, dan peluang-peluang yang dia biarkan lewat bertahun-tahun. Ia memegang sebuah map tipis, tidak tebal, tidak berat, namun cukup untuk mengubah seluruh hidupnya. Rendra sudah menunggu di ruang tamu. Tubuhnya membungkuk seperti seseorang yang baru saja kehilangan perang yang tidak pernah benar-benar ia pahami. Matanya merah, bukan karena marah, tapi karena menyerah. Sesuatu di dalam diri lelaki itu jatuh begitu dalam setelah aibnya terbongkar di hadapan kerabat kemarin. Dan pagi ini, ia bahkan tidak mencoba menyembunyikan kehancuran itu. Ranti, suara Rendra pecah. Kita bisa bicara. Ranti menatapnya tenang. Kita akan bicara. Secukupnya. Ia duduk, meletakkan map di atas meja. Tidak ada jeda dramatis. Tidak ada hiasan kata. Hanya gerakan mantap yang menunjukkan bahwa semuanya sudah dipikirkan matang jauh sebelum pagi ini terjadi. Rendra menelan ludah. Ia tahu isinya. Ia tahu arti map itu. Ia hanya belum siap mengatakannya. Jadi, ini benar? Tanyanya, suaranya pelan, hampir seperti harapan yang sudah tidak punya tempat. Ranti mengangguk. Ini keputusan final. Rendra memejamkan mata, wajahnya menegang sejenak sebelum luruh. Aku tahu aku salah. Tapi apa tidak ada bagian dari dirimu yang bisa mempertimbangkan ulang? Ranti menatapnya lurus, tanpa marah, tanpa getir. Tidak ada. Bahkan sebelum kamu bertanya, pintu itu sudah tertutup. Rendra mengusap wajah, napasnya tersendat. Aku bodoh. Sangat bodoh. Ranti tidak menjawab. Ia tidak datang untuk memperbaiki egonya. Ia tidak datang untuk menghibur, ataupun membalas dendam. Ia datang untuk mengakhiri. Keheningan menyelimuti ruangan. Suara jam dinding terdengar jelas, seperti pengingat bahwa waktu terus bergerak bahkan ketika seseorang ingin memutar ulang semuanya. Rendra mengangkat kepala. Kenapa kamu tidak marah? Kenapa kamu begitu tenang? Nada itu bukan menyalahkan. Lebih seperti seseorang yang ingin memahami bagaimana manusia bisa tetap berdiri setelah dipatahkan berkali-kali. Ranti tersenyum kecil, bukan bahagia, tapi matang. Karena aku sudah marah cukup lama. Di dalam diam. Di saat kamu sibuk berbohong. Rendra terdiam lama. Ranti membuka map itu perlahan. Di dalamnya ada surat yang memuat keputusan legal. Semua yang ia butuhkan untuk meninggalkan hidup ini secara resmi. Ia menggeser dokumen itu ke arah Rendra, lalu menambahkan pena di atasnya. Tanda tangan, katanya lembut. Tidak ada paksaan. Kamu tahu ini yang terbaik. Rendra menatap pena itu seolah itu adalah benda paling berat di dunia. Tangannya bergetar saat meraihnya. Bertahun-tahun kita bersama, dan berakhir seperti ini. Ranti tidak mengalihkan pandangan. Berakhir seperti ini karena kamu memilih jalan itu. Aku hanya menyelesaikan sisanya. Rendra membuka mulut, ingin membantah, tapi tidak ada kata yang keluar. Ia sudah terlalu lelah untuk berbohong. Terlalu hancur untuk menyusun kalimat manipulatif yang dulu bisa ia lemparkan dengan mudah. Yang tersisa hanya lelaki yang kehilangan segalanya. Uang, reputasi, dan kini, seseorang yang pernah menganggapnya rumah. Ia menandatangani dokumen itu dengan tangan bergetar. Setelah tinta menyentuh kertas, Rendra menunduk. Seakan tanda tangannya sendiri berubah menjadi senjata yang menusuk balik. Ranti mengambil dokumen itu, memeriksanya sebentar, lalu memasukkannya kembali ke map. Ia menutupnya perlahan, memastikan semua tertata rapi. Gerakannya mantap, seolah ia sedang menutup bab yang sudah terlalu lama ia biarkan terbuka. Ranti. Rendra memanggilnya lagi. Apa? Kamu benar-benar tidak meninggalkan sedikit pun ruang untuk aku memperbaiki semuanya. Ranti berdiri.
Ruang itu pernah ada. Tapi kamu isi dengan kebohongan. Ia mengambil tasnya, merapikan syalnya, lalu menatap Rendra untuk terakhir kalinya pagi itu. Aku tidak ingin hidup dengan seseorang yang tidak menghargai kehadiranku. Dan aku tidak akan memberi kesempatan kedua kepada orang yang bahkan tidak menghargai kesempatannya yang pertama. Rendra memalingkan wajah, menahan sesuatu di tenggorokannya. Kita bisa mulai dari awal, jika kamu mau. Ranti menggeleng. Yang kita miliki sudah selesai. Aku tidak akan memaksa diriku untuk kembali pada seseorang yang bahkan tidak tahu bagaimana menjaga. Ia berjalan menuju pintu. Rendra bangkit mendadak. Tunggu. Ranti, tolong, jangan pergi seperti ini. Ranti menoleh sedikit. Tidak ada cara baik untuk meninggalkan sesuatu yang sudah rusak dari dalam. Dan aku sudah tinggal lebih lama dari yang seharusnya. Rendra terdiam. Tubuhnya melemah. Ranti memegang gagang pintu, merasakannya dingin di telapak tangan. Aku harap suatu hari kamu belajar dari semua ini. Bukan demi aku, tapi demi dirimu sendiri. Rendra menunduk. Aku menyesal. Menyesal adalah awal, jawab Ranti tenang. Bukan alasan untuk membuatku bertahan. Ia membuka pintu perlahan. Udara luar masuk, segar dan bebas, berbeda dari beratnya atmosfer rumah itu. Ranti melangkah keluar tanpa ragu, tanpa menoleh lagi. Setiap langkah terasa ringan, bukan karena ia tidak terluka, tetapi karena ia memilih dirinya sendiri untuk pertama kalinya dalam hidup. Pintu menutup di belakangnya dengan suara lembut, hampir tak terdengar, namun terasa jauh lebih kuat daripada teriakan atau tangisan. Itu bukan hanya pintu rumah. Itu adalah pintu yang menutup seluruh masa lalu yang tidak lagi layak ia pertahankan. Dan Ranti berjalan pergi sebagai dirinya yang utuh. Rumah yang dulu megah itu kini terasa seperti kotak kosong yang menggema setiap kali Rendra melangkah. Tanpa suara langkah Ranti. Tanpa aroma masakan pagi. Tanpa tawa. Tanpa percakapan. Suasana yang hening itu seharusnya menenangkan, tetapi justru membuat dadanya berat. Sejak pintu tertutup di belakang Ranti tempo hari, tidak ada lagi yang tersisa untuk menahan dinding-dinding rumah dari rasa sepi yang telanjang. Rendra duduk di sofa, memandangi tangan yang beberapa hari lalu menandatangani dokumen perpisahan. Tinta di kertas sudah kering, tetapi bekasnya seperti cap yang membakar kulitnya sendiri. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar kembali suara lembut Ranti yang berkata bahwa tidak ada ruang untuknya memperbaiki apapun. Dan setiap kali suara itu muncul, Rendra merasa bagian dalam dirinya merosot lebih jauh ke dalam lubang gelap. Teleponnya mati sejak kemarin. Atau mungkin ia sengaja membiarkannya mati. Ia tidak ingat. Yang jelas, tidak ada pesan masuk dari Sandra. Bahkan sejak skandal mereka pecah di depan keluarga, Sandra menghilang tanpa jejak. Tidak ada kata maaf. Tidak ada penjelasan. Tidak ada pengakuan bahwa mereka dulu saling berjanji untuk meninggalkan Ranti dan memulai hidup baru bersama. Rendra mencoba meyakinkan dirinya bahwa Sandra hanya butuh waktu. Tapi semakin hari, ia semakin sadar bahwa perempuan itu tidak pernah berniat berbagi beban bersamanya. Ia hanya datang untuk menikmati apa yang Rendra punya. Dan ketika semuanya hilang, ia pergi begitu saja. Pagi itu, Rendra membuka lemari. Setiap pakaian yang dulu disusun rapi oleh Ranti kini berantakan, tergulung seadanya. Ia bukan tipe pria yang peduli pada detail kecil seperti itu, tetapi kini kekacauan itu bagai cermin hidupnya. Ia menarik satu kemeja yang jatuh dari hanger, lalu melemparnya ke kasur. Bau lemah parfum Ranti masih tersisa di sudut ruangan, dan aroma itu menusuknya lebih dalam daripada kata-kata manapun. Ia duduk di pinggir tempat tidur. Satu tangan menutupi wajah. Apa yang sudah aku lakukan? Gumamnya lirih. Seakan suara itu muncul bukan dari dirinya sendiri tetapi dari seseorang yang terpisah. Seseorang yang memandang hidupnya dengan ngeri. Ia mencoba mengingat momen ketika semuanya mulai rusak. Pertama kali ia membiarkan Sandra memikatnya. Pertama kali ia memilih kebohongan kecil demi kebohongan besar. Pertama kali ia menganggap Ranti tidak akan pernah pergi. Dan ia menyadari betapa mudahnya ia kehilangannya. Bukan karena satu keputusan, tetapi karena kumpulan sikap yang ia biarkan membusuk tanpa pengakuan. Siang hari, Rendra keluar rumah.
Ia berjalan tanpa tujuan, menyusuri trotoar yang panas, melewati toko, kafe, gedung-gedung yang terasa lebih hidup daripada dirinya. Ia tidak tahu harus kemana. Ia hanya tahu ia tidak tahan berada di rumah yang terlalu penuh bayangan perempuan yang telah ia sia-siakan. Langkahnya terhenti di depan sebuah halte bus. Ia tidak menunggu bus apapun. Ia hanya berdiri, mengamati orang lain yang bergerak, punya tempat untuk dituju, punya seseorang yang menunggu. Ia tidak punya kedua hal itu lagi. Teleponnya akhirnya menyala ketika baterainya terisi cukup. Tidak ada pesan dari Sandra. Tidak ada panggilan tak terjawab dari siapapun. Hanya satu notifikasi email dari bank, mengonfirmasi perubahan status kepemilikan aset yang dulu ia banggakan. Aset itu kini sepenuhnya milik Ranti. Tubuh Rendra seperti kehilangan tulang penopang. Ia tahu Ranti tidak melakukannya untuk menghukumnya. Ia melakukannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari seseorang yang tidak bisa dipercaya. Dan kenyataan itu jauh lebih menyakitkan daripada hukuman apapun yang bisa diberikan Ranti. Menjelang sore, Rendra kembali pulang. Ia berjalan pelan menyusuri jalan masuk rumah yang dulu dipenuhi tanaman hijau yang dirawat Ranti setiap pagi. Tanaman-tanaman itu kini layu, beberapa hampir mati. Tidak ada yang menyiramnya sejak Ranti pergi. Ia berjongkok, menyentuh salah satu daun yang kering. "Maaf," katanya, "entah kepada siapa. Tanaman itu, rumah itu, hidup itu, atau dirinya sendiri." Di dalam, ia membuka kulkas. Hanya ada sebotol air dan makanan instan yang tidak disentuh. Ia tidak lapar. Ia hanya capek. Capek dari pikiran yang berputar-putar, menyalahkan, menyesali, tetapi tidak menemukan cara untuk memperbaikinya. Ia memutuskan meminum air langsung dari botol, lalu kembali ke ruang tamu. Ia menyalakan televisi, berharap suara orang lain bisa membuat ruangan terasa lebih hidup. Tetapi semua program terasa kosong. Ia mematikan layar dan membiarkan hening mengambil alih lagi. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Langit gelap, angin bergerak pelan, dan rumah itu terasa semakin dingin. Rendra berjalan ke jendela, menatap kota yang tetap hidup meski hidupnya sendiri stagnan. Dulu, ia sering merasa dunia berputar mengikutinya. Status, uang, citra baik di mata keluarga. Kini, ia hanya salah satu kerikil yang terlempar dari lingkaran itu. Di meja, teleponnya kembali berbunyi. Rendra dengan cepat meraihnya, berharap, entah dari mana harapan itu muncul, bahwa Sandra menghubungi. Ternyata hanya notifikasi iklan. Ia mengembuskan napas panjang, lalu meletakkannya kembali. Ketika Rendra memandang sekeliling, ia sadar tidak ada satupun jejak Sandra di rumah itu. Tidak ada pakaian, tidak ada barang pribadi, tidak ada bukti bahwa perempuan itu pernah hadir secara nyata. Ia datang hanya ketika semuanya gemerlap dan pergi ketika semuanya padam. Itulah satu-satunya konsistensi Sandra. Dan malam itu, ketika akhirnya ia kembali ke kamar yang terlalu besar, Rendra duduk di lantai dengan punggung bersandar pada kasur. Ia menatap langit-langit, mendengarkan detik jam yang berdetak tanpa belas kasihan. Tidak ada suara langkah. Tidak ada pesan masuk. Tidak ada pintu dibuka dari luar. Tidak ada siapapun yang akan kembali. Untuk pertama kalinya sejak Ranti pergi, Rendra mengakui sesuatu yang selama ini ia tolak. Ia benar-benar sendirian. Angin dini hari menusuk tulang, seolah ingin mengusir siapapun yang berani tidur di trotoar, termasuk Rendra dan Sandra. Mereka meringkuk di bawah jembatan layang, hanya beralaskan kardus bekas mie instan yang mereka temukan di belakang warung. Lampu jalan berkelip, suara motor dari kejauhan memantul seperti ejekan. Dunia tetap berjalan, sementara hidup mereka berhenti di titik paling gelap. Sandra menarik jaket lusuhnya. Jaket yang dulu, ketika hidup mereka masih normal, pernah ia pakai ke kafe mahal saat bertemu klien. Kini jaket itu bau debu jalan dan lembab hujan. "Ren, kamu masih bangun?" Suaranya pelan, hampir tidak berdaya. Rendra tidak langsung menjawab. Matanya terbuka, memandang langit malam yang tertutup asap kendaraan. Dulu ia selalu memikirkan rencana. Proyek apa yang akan ia ambil, siapa yang bisa ia manfaatkan, bagaimana ia bisa berada di posisi paling atas. Sekarang, ia bahkan tidak tahu harus bangun untuk apa. Akhirnya ia bergumam.
Nggak ngantuk. Sandra tersenyum hambar. Aku juga. Keduanya terdiam lagi, tapi bukan diam yang nyaman. Diam ini padat dengan rasa malu, penyesalan, dan marah pada diri sendiri. Sandra melirik Rendra, mempelajari wajah laki-laki yang dulu ia kagumi karena percaya diri dan ambisinya. Kini rahangnya tirus, matanya cekung, rambutnya acak-acakan. Ia tampak seperti orang yang kehilangan arah, dan memang begitu adanya. Hari itu berjalan sama beratnya dengan hari-hari sebelumnya. Mereka bangun saat suara kendaraan mulai ramai. Perut mereka kosong, tapi mereka sudah terbiasa. Sandra menepuk celananya, memeriksa apakah ada uang receh tersisa dari sumbangan seseorang semalam. Tidak ada. Ren, kita harus cari makan, katanya, suaranya lirih. Ya. Mereka berjalan menyusuri trotoar, seperti bayangan yang terseret angin pagi. Bukan lagi pasangan yang pernah hidup dengan ambisi besar. Bukan lagi dua orang yang merasa dunia bisa mereka taklukkan. Kini mereka hanyalah dua orang yang dipandang kasihan. Atau lebih sering, diabaikan. Setibanya di pasar, Sandra mengetuk-ngetuk lengan penjual sayur yang tampak baik hati. Bu, ada sayuran sisa yang nggak kepake? Buat dimasak nanti, kalau boleh. Perempuan itu memandang mereka sekilas, ragu, lalu memberikan beberapa lembar daun kol yang sudah layu. Ini aja, ya. Lain kali jangan sering-sering, Bu. Sandra mengangguk berulang kali, malu bercampur terima kasih. Rendra melihat semuanya dari kejauhan. Ada sesuatu yang menancap di dadanya, rasa bersalah yang selama ini ia abaikan. Mereka melewati kios demi kios, berharap ada sisa makanan lain. Rendra mencoba membantu, namun orang yang ia datangi selalu menatapnya dengan curiga. Ia tidak lagi terlihat seperti orang terhormat, ia bahkan tak terlihat seperti orang yang bisa dipercaya. Kita bisa masak ini di area samping rel. Sandra berusaha tetap tegar. Rendra mengangguk, tapi hatinya mengerut. Ia benci melihat Sandra harus hidup seperti ini. Benci menyadari bahwa ia sendiri yang menyeret mereka ke titik ini. Sandra kehilangan pekerjaannya karena mengikutinya. Hidup nyaman mereka habis karena keputusannya. Hubungan keluarga mereka rusak karena kebodohannya. Namun ia tidak mengucapkan apapun. Mereka berjalan ke area kosong dekat rel kereta, tempat beberapa tunawisma lain berkumpul. Di sana ada ember bekas, batu-batu kecil, dan kayu kering. Sandra mulai merapikan daun kol layu. Rendra menyalakan api kecil. Di tengah aktivitas sederhana itu, Sandra berkata lirih, "Ren, kamu pernah kangen jadi orang normal?" Pertanyaan itu menghantam lebih keras dari yang ia kira. "Aku kangen semuanya," jawab Rendra akhirnya. "Rumah, pekerjaan, punya tujuan. Kangen bangun tanpa ketakutan." Sandra menatap api. Matanya kosong. "Aku juga." Mereka makan seadanya. Tekstur sayur itu keras, hambarnya menusuk lidah. Tapi mereka tetap makan. Karena apa lagi yang bisa mereka lakukan? Siang semakin terik. Keringat membuat tubuh mereka gatal. Sandra menengadah, memejamkan mata, mencoba mengabaikan rasa lelah yang menggumpal. Sementara Rendra duduk dengan tangan terlipat di kepala. Pikirannya berputar tanpa arah. Satu kalimat terus menggedor batinnya. "Aku yang bikin semua ini terjadi." Namun rasa sesal tidak mengubah apapun. Menjelang sore, awan gelap menggantung. Tanda hujan. Beberapa orang di area itu mulai berkemas mencari tempat berteduh. Rendra berdiri, namun lututnya goyah. Sandra menahan lengannya. "Santai. Kita cari tempat dulu." Mereka berjalan menyusuri jalan setapak di pinggir rel, lalu masuk ke area bawah jembatan lain. Hujan turun deras beberapa menit kemudian, menimbulkan bunyi gemuruh di atas kepala. Kedinginan menusuk, membuat tangan Sandra bergetar. Rendra menutupi tubuhnya dengan satu-satunya jaket yang mereka miliki, yang sebenarnya punya Sandra. Tapi Sandra mendorongnya kembali. "Kamu pakai. Kamu lebih mudah sakit." Rendra menggeleng, mengembalikannya. "Sand, aku nggak tahu harus bilang apa. Kita gini karena aku." Sandra menatapnya lama. Ada kelelahan yang begitu dalam di matanya. "Aku tahu," jawabnya sederhana.
Bukan marah. Bukan histeris. Hanya kenyataan yang telah mereka telan setiap hari. Rendra menunduk. Hujan semakin keras. Beberapa jam kemudian, hujan mereda. Orang-orang mulai keluar dari persembunyian. Namun Rendra dan Sandra tetap di tempat. Mereka terlalu letih untuk bergerak. Sandra akhirnya berkata, hampir seperti napas terakhir. Ren, apa kamu sadar? Ini titik terendah kita. Rendra tidak menjawab. Tapi ia tahu itu benar. Tidak ada uang. Tidak ada rumah. Tidak ada pekerjaan. Tidak ada lagi masa depan yang bisa mereka bayangkan. Dan seburuk-buruknya itu, yang paling menghancurkan adalah satu hal. Mereka tidak punya siapa-siapa, kecuali satu sama lain, yang juga kini nyaris menyerah. Malam turun perlahan, menelan suara kendaraan dan menyisakan dengung jauh. Di bawah jembatan itu, Rendra dan Sandra duduk bersebelahan, terbungkus udara lembab dan dingin, tanpa arah, tanpa rencana, tanpa harapan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rendra menyadari betapa sunyi dunia ketika seseorang berada di bawah paling dasar. Dan di sanalah mereka. Di titik paling rendah yang pernah mereka alami. Ranti membuka jendela rumah kecilnya, tempat yang ia sewa dengan tabungannya sendiri, hasil keputusan-keputusan yang ia ambil tanpa suara orang lain, tanpa bayang-bayang masa lalu yang menggantung seperti awan gelap. Udara pagi masuk, hangat dan bersih, menyerupai napas pertama setelah tenggelam begitu lama. Sudah 3 bulan sejak ia menutup pintu terakhir untuk Rendra. Bukan hanya pintu hubungan, tapi pintu yang selama bertahun-tahun membuatnya merasa kecil, takut, dan terikat oleh kompromi-kompromi yang menyakitkan. Di rumah sederhana ini, ia tinggal sendirian. Dan untuk pertama kalinya, kesendirian itu tidak terasa menakutkan. Justru memerdekakan. Meja makan berisi secangkir teh chamomile, buku jurnal yang sebagian halamannya sudah terisi coretan refleksi, dan bunga matahari kecil yang ia beli kemarin. Ranti duduk, menyesap teh perlahan. Matanya memandang ke halaman belakang, tidak besar, hanya cukup untuk beberapa pot tanaman. Namun di sana tumbuh daun mint, lidah buaya, dan 2 tunas bunga kertas yang ia rawat sejak pindah. Sederhana. Tapi baginya, ini adalah kehidupan yang ia bangun sendiri. Ponselnya bergetar. Pesan dari divisi baru di tempat kerjanya. Meeting jam 11, ya, Kak Ranti. Ia tersenyum. 2 minggu lalu ia dipindahkan ke divisi manajemen risiko, bidang yang selama ini ia inginkan tapi tidak pernah ia minta dengan lantang. Dulu Rendra selalu bilang, "Nggak usahlah ngejar posisi. Fokus sama aku aja." Kalimat yang halus, tapi lama-lama mematikan. Kini, ia baru sadar betapa banyak hal yang pernah ia tahan demi seseorang yang bahkan tidak menahan dirinya sendiri. Ranti meletakkan cangkir di meja, merentangkan tubuhnya. Ada rasa ringan yang belum pernah ia kenal. Mungkin ini yang disebut orang sebagai tenang setelah badai. Tenang yang bukan berarti hidup bebas masalah, tapi hidup yang akhirnya punya ruang untuk bernafas. Ia mengambil jurnal, membuka halaman yang ia tulis minggu lalu. Aku ingin hidup yang tidak terburu-buru. Hidup yang kukerti, kusentuh, dan kuatur sendiri. Bukan hidup yang kuterima karena terpaksa. Membacanya kembali membuatnya tersenyum kecil. Betapa dulu ia takut berjalan sendiri. Takut salah melangkah. Takut disalahkan. Tapi hari-hari terakhir membuktikan satu hal penting. Ternyata melangkah sendiri tidak semenyeramkan yang ia pikirkan. Justru menenangkan. Jam menunjukkan pukul 10. Ranti bersiap ke kantor. Ia memakai atasan putih simpel dan celana panjang abu-abu. Rambutnya ia kuncir setengah, wajahnya ia beri make up tipis. Di cermin, ia melihat sosok yang dulu pernah hilang, dirinya sendiri. Di perjalanan menuju kantor, ia melewati taman kota kecil dekat situ. Anak-anak bermain, orang tua duduk di bangku sambil mengobrol. Suara tawa bercampur dengan suara dedaunan yang digerakkan angin. Entah mengapa, pemandangan itu membuat dadanya hangat. Bukan karena ia iri pada kebahagiaan orang lain, tapi karena ia akhirnya punya ruang untuk merasakan hal-hal sederhana yang dulu terlewat. Di kantor, rekan-rekannya menyapa dengan ramah. Beberapa orang memuji hasil analisanya yang dikirimkan kemarin. Ranti mengangguk, menanggapinya tanpa rendah diri seperti dulu. Meeting berjalan lancar.
Ia memberi pendapat seperlunya. Tidak terlalu keras, tidak terlalu ragu. Teman satu timnya tersenyum. Kak Ranti makin jago aja ya. Ia hampir ingin berkata, aku cuma mulai percaya diri lagi. Tapi ia simpan kalimat itu untuk dirinya. Siang hari, ia makan sendiri di kantin. Namun tidak seperti dulu, kesendirian di meja makan tidak terasa sunyi. Ia menikmati nasi hangat dan sayur lodeh sambil membaca artikel tentang personal growth di ponselnya. Ia menandai satu kalimat. Kadang yang kita kira membutuhkan orang lain, sebenarnya hanya membutuhkan keberanian dari diri sendiri. Ranti menarik napas, merasa kalimat itu menempel di hatinya. Pulang kerja, ia mampir ke minimarket untuk membeli sabun dan beberapa bahan masakan. Langkahnya ringan. Tidak ada yang menunggunya dengan tuntutan. Tidak ada konflik, tidak ada ketakutan akan kemarahan seseorang. Rumahnya bukan tempat yang menekan. Rumahnya adalah rumah. Sesampainya di rumah, matahari hampir terbenam. Cahaya jingga membasahi dinding ruang tamu dan menyapu lantai kayu tipis yang ia pasang sendiri minggu lalu. Ranti menyalakan lampu kecil di sudut ruangan dan melepaskan tas kerjanya. Ia membuat sup ayam hangat dengan jahe dan bawang putih. Aroma lembutnya memenuhi dapur, membuat rumah terasa semakin hidup. Setelah makan, ia membawa mangkuk teh herbal ke halaman belakang. Langit mulai gelap. Lampu-lampu rumah tetangga menyala satu persatu. Di kursi kecil itu, Ranti duduk diam, mendengarkan suara malam. Telinganya menangkap bunyi jangkrik, angin yang melintasi tanaman, dan sesekali suara kendaraan dari jauh. Tidak ada suara teriakan, tidak ada pintu dibanting, tidak ada ancaman, tidak ada rasa takut yang bersembunyi di perut. Hanya ada keheningan dan ketenangan. Ranti memejamkan mata. Ia tahu perjalanan hidupnya belum selesai. Akan ada tantangan lain. Akan ada hari-hari di mana ia mungkin merasa lelah atau kehilangan arah. Tapi kini, ia punya fondasi, dirinya. Dan itu cukup. Ia membuka mata, tersenyum pada gemerlap lampu kecil di taman belakangnya. Lampu yang ia pasang sendiri, satu-satu, seperti ia memasang kembali sisi-sisi dirinya yang dulu rusak. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa ringan. Merasa utuh. Merasa hidup. Ranti menghirup dalam-dalam udara malam yang dingin namun lembut, lalu meletakkan telapak tangannya di dada, merasa detaknya yang tenang, stabil, dan yakin. Di antara cahaya lampu taman dan gelap malam yang damai, Ranti tahu satu hal sederhana namun penting. Ia akhirnya menemukan cahayanya sendiri. Kadang hidup membawa kita pada persimpangan yang menyakitkan. Persimpangan di mana kita harus memilih antara tetap bertahan atau menyelamatkan diri sendiri. Bila itu terjadi, ingatlah bahwa keberanian tidak selalu terlihat besar. Seringkali ia hadir dalam bentuk langkah kecil, keputusan yang pelan, atau keheningan yang penuh tekad. Jangan pernah merasa bersalah untuk memilih dirimu. Luka bisa mengajarkan, kehilangan bisa meneguhkan, dan setiap akhir yang pahit bisa menjadi awal yang lebih jernih bagi jiwa. Terima kasih telah mengikuti perjalanan panjang ini. Semoga kisah Ranti memberi ruang bagi pembaca untuk bernafas, melihat hidup dengan lebih lembut, dan percaya bahwa cahaya kadang muncul paling terang setelah kita berani berjalan keluar dari kegelapan. Hangat dariku untukmu, jaga diri, hati, dan langkahmu. Berikut hoak awal pembuka satu kalimat, 3 baris, tajam dan langsung menggigit. Malam itu, satu pesan masuk mengubah hidupku. Bukan karena kata-katanya manis, tetapi karena di sanalah aku akhirnya melihat siapa suamiku sebenarnya.